Ini ada materinya yang chapter 5 ya. Nah, ini pokoknya teman-teman harus paham ini, diingat frameworknya nih. Kita sekarang masih di sini ya, masih pembahasan ini. Ini belum kita bahas long term objective belum. Sebentar. Nah, nanti ada jenis-jenis strategi ya. Kita akan bahas juga. Oke. Photo slide udah tadi. Yang satunya lagi sebentar. Nah, ini perlu saya sampaikan dulu ya. Ini juga ada di bukunya Porter ya. Di bukunya Pre-David. Framework untuk formulasi itu jadi tiga tahapan ya. Formulasi ya. Jadi manajemen strategi pun ada 3, formulasi, implementasi, evaluasi. Nah, formulasi pun ada 3 tahapan ya, formulasinya sendiri. Ada input, ada matching, ada decision. 3 nih. Kita udah bahas EV, IV, CPM, itu adalah input. Ya. Hasil dari EV, IV, dan CPM itu untuk dibawa menjadi input pada tahapan matching. Kita matching dan kita cocokkan. Nah, pencocokan itu bisa dengan menggunakan SWOT. Nah, atau IE matrix. Nah, ini ada IE matrix. Jadi IE matrix itu posisinya sama dengan SWOT ya, teman-teman. Sebagai matching untuk mencocokkan ya. Matching tool, alat untuk mencocokkan. Bisa SWOT tadi, diagram SWOT, ada matrix SWOT, ada juga IE matrix ya. Nah, ini yang terakhir nanti decision stage, memutuskan. SWOT menghasilkan alternatif strategi ya, tadi beberapa, ya tadi contohnya 8 ya. IE matrix pun menghasilkan sejumlah alternatif strategi. Nah, keputusannya nanti dengan menggunakan tool namanya QSPM, Quantitative Strategic kok saya lupa lagi kepanjangannya, QSPM ya. Nanti kita pilih di situ, dari sekian banyak itu kita pilih atau kita urutkan prioritasnya gitu ya. Gitu. Ya, baik. Sekarang ke IE matrix, itu kurang lebih fungsinya mirip seperti SWOT. Ya, ada di sini. Matching stage, IE matrix. Ini memang mata kuliah tersendiri nih sebetulnya manajemen strategi ya, tapi di sini pengenalan lah. Pengenalan, nah nanti ada di sini IE, mana IE matrix. Nah, ini dia IE matrix nih. Internal external matrix ya. Jadi dibagi menjadi 9 kuadran, teman-teman ya. 9 kuadran. Ingat di diagram SWOT pun ya, diagram SWOT. Sumbu X itu menunjukkan internal ya enggak? Kanan strength, kiri weakness, sumbu X loh. Sumbu Y-nya menunjukkan threat sama opportunity. Opportunity yang positif, Y positif ke atas, Y negatif, threat. Nah, di sini pun kurang lebih sama. Jadi hampir semua diagram-diagram itu kalau teman-teman lihat ya, seperti itu. Sumbu X menunjukkan internal, sumbu Y menunjukkan eksternal ya. Di sini pun sama nih. IV nih, skor IV yang jadi input ya, IV nih, itu ada di sumbu X. Nah, ini sumbu X itu kan ini ya, sumbu X. Karena bisa dari bawah melihatnya, ya dari bawah lah paling enak tuh, dari sini nih. Ya, dari bawah ini sumbu X, itu menunjukkan skor internal. Ya, skor internal. Nah, oke, di sini angkanya dari sebelah sini, maaf ya, dari sebelah sini. Di sini lebih besar, oke. Kemudian sumbu Y-nya dari bawah sini nih, dari kiri bawah ke atas naik. Ini EV, skor eksternalnya. Ya, logikanya dari mana teman-teman ya? Jadi yang terbaik itu nilainya tertinggi ada di sini nih, kuadran pertama ini. Kenapa? Coba logikanya dari mana? Lihat. Kalau IV skornya tinggi, berarti dia ada di sebelah sini nih. Kan kita mulai dari kanan atas, pojok kanan atas ini bergeraknya nilainya. Kalau semakin naik, angkanya ke kiri nih naik. Ya. 3, makanya di sini angkanya 3. 3 lebih sampai ke 4. Artinya internalnya sangat bagus, strength-nya lebih besar daripada weakness-nya. Berarti di sini posisinya, ya.
Nah, kalau IV-nya bagus, EV-nya bagus, EV pun sama, naik ke atas nih nilainya nih, high score-nya di sini. Berarti selisihnya, skornya strength dengan weakness di sini besar ya. Selisih opportunity dan threat-nya pun di sini besar. Artinya itu perusahaan ada di posisi 1, kuadran 1, ya. Dan jenis strateginya itu ini nih. Jenis strateginya ya. Jenis strateginya adalah bisa backward, forward, horizontal integration, bisa market penetration, bisa market development, bisa product development, grow and build ya. Nah ini satu. Nanti rinciannya ada di slide-slide berikutnya. Ya. Jadi intinya ada dibagi 9 posisi strategis. Kalau di SWOT cuma 4 ya enggak? 4 kuadran saja kalau di SWOT. Kalau di IE matrix menjadi 9. Ya. Nah, kalau misalnya di sini posisinya, nah average ya rata-rata. Kalau di sini weak lemah. Ya, ini masing-masing punya strategi tersendiri. Ini dia untuk yang kombinasi 1, 2, dan 4, kuadran 1, 2, dan 4, dia dikelompokkan jadi 1. Ya, dikelompok jadi 1, nanti jenis strateginya hampir mirip. Kemudian ada yang kelompok 2 di sini nih, average lah rata-rata. Ada yang lemah di sini. Ya. Jadi 3 kuadran masing-masing dikelompokkan ya. Begitu. Ya, pokoknya intinya teman-teman buat tool IVFM matrix baru bisa bikin diagram SWOT ataupun IE matrix gitu ya. Nah, ini kalau strategi untuk yang di kuadran 3, 5, dan 7 itu strateginya hold and maintain. Bisa dengan market penetration, bisa dengan product development ya. Dia cenderung berbenah lah ya. Kalau di SWOT itu dia ada di kuadran kedua. Kalau ini ada di kuadran ke-1 di SWOT yang agresif tadi. Kalau ini ada di turnaround ya. Sama diversifikasi ini bisa nih. Bisa jadi kombinasi antara turnaround sama diversifikasi ya. Yang di sumbu ya kuadran 2 di SWOT ya. Jadi kalau SWOT-nya ini nih, diagram SWOT ini saja yang saya ambil, kan ini 1, ini 2, ini 3, ini 4 ya. Nah, berarti yang tengah-tengah ini rata-rata ini ada di sini sama di sini. 2 dan 3 ya. Diversifikasi nanti sama turnaround atau berbenah. Nah, yang 3 lah ini ada di defensif kalau di diagram SWOT ya. Ada di defensif. Yang 6, 8, dan 9 ini masuknya ke yang defensif ya kalau di SWOT. Nah, ini strateginya kelompoknya disebutnya harvest or divest. Retrenchment, divestiture ya. Nanti penjelasan ada di slide saya berikutnya ya. Kalau waktunya keburu nih saya bahas. Oke. Oke. Paham nggak nih AI matrix? Teman-teman, ada pertanyaan AI matrix? Teman-teman, Belum, Pak. Belum, Pak. bingung nggak? Bingung nggak nih? Kalau bingung bilang aja, bingung Pak, nggak paham. Coba dihidupkan kameranya teman-teman, saya pengen lihat masih ada nggak dengan saya nggak? Untuk IE matrix bagaimana? Masih bingung kah? IE matrix. Kalau bingung tanyakan ya, jangan disimpan. Anda bedakan dengan diagram SWOT bisa nggak? Kalau diagram SWOT ada 4 ya, diagramnya sumbu sama sumbu X sumbu Y. Kalau ini ada 9. Kemudian posisi diagram sumbu X-nya sama ya, internal. Tapi dia mulainya dari kanan ke kiri ya. Hanya untuk mendapatkan supaya posisi terbaik ada di sini nih. Ya di sebelah kiri ini. Makanya dimulai dari kanan ke kiri untuk internalnya. Ya, kalau eksternalnya
tetap dari atas, dari bawah ke atas nih. Ya. Gitu. Dan dia tidak ada nilai negatif ya. Jadi dia dibuatnya skalanya semuanya positif, tapi dari mulai yang terkecil 1, terbesar 4. Yang Y pun 1, terkecil, terbesar 4 gitu. Bagaimana? Kalau ada yang bingung ditanyakan saja. Bisa nggak buat kira-kira? Kalau diagram SWOT gampang ya. Sama dari IV matrix, FV matrix ya, skornya dimasukkan ke sini. Tugasnya buat aja ya. Buat IE matrix ya. Dari yang PT Unilever tadi kan itu kan diagram SWOT tuh. Anda ubah buatkan IE matrixnya. Oke. Nah, nanti penjelasannya dia ada 3 kelompok ya, 3 kelompok, masing-masing punya kelompok strateginya apa. Nah, jenis-jenis strateginya ada di nah ini di sini sudah dibuat juga nih. Nah, ini QSPM, Quantitative Strategic Planning Matrix ya, QSPM decision. Itu sama, dia pun scoring tuh seperti ini nih. Jadi kalau ada beberapa alternatif strategi nanti dibobotkan dan di rating ya. Di rating nilainya nanti scoring lagi. Hasilnya berapa, mana yang paling tinggi gitu. Dibuat ranking lah. Tapi dia indikatornya atau parameternya adalah jadi faktor-faktor kunci eksternal dan internal. Jadi yang tadi dari EV matrix itu diringkas lagi ya. Atau dibuat seperti ini pestel. Ini pestel nih, pestelnya saja. Dan ini fungsi bisnisnya dibobotkan, nanti dipilih rankingnya gitu. Itu KSPM, namanya tahapan decision. Tahapan terakhir dalam pemilihan strategi. Jadi di formulasi strategi itu, tahapan terakhir adalah decision stage ya. Dengan tool KSPM. Matching dengan SWOT atau dengan IE, ya. Input stage-nya dengan IV matrix gitu. Oke, jadi teman-teman dengan ini Anda sudah bisa sebetulnya ya. Kita lihat ke case study. Di case study-nya dia sampai mana nih buatnya? Ini diagram SWOT ya. Matrix SWOT nih. Ini pun sama. Ini CPM nih. Competitive Profile Matrix. Udah dia nggak buat apa? Dia nggak buat IE matrix ya. Apakah ada contoh di bukunya Fred David, kita lihat. Bukunya Fred David mana nih? Ini bukunya nih. Ini bukunya Fred David. Ya, case-nya banyak ya, studi kasusnya ya. Jadi kalau mau dibuka-buka, iseng-iseng nggak apa-apa. Ini saya kalau di mata kuliah manajemen strategi, saya pakai ini ya, studi kasusnya. Ini yang tadi ya, ada di halaman 45 tuh. Ini teman-teman ingat-ingat di sini ya. Kita tidak membahas implementasi dan evaluasi ya. Terlalu lama ini. Intinya kalau implementasi ya itu kuncinya nanti ada di leading. Jadi proses manajemen strategi itu sama kayak manajemen yang secara umum ya. Ya planning, organizing, leading, controlling. Nah, leading itu lebih banyak di implementasi nanti. Ya. Nah, sedangkan controlling ada di evaluasi gitu. Implementasi misalnya dengan membuat 5W1H ya. Siapa mengerjakan apa ya, di mana, kapan, kemudian apalagi kan ada what,
what, where, what, when, what, why dulu ya, what, why, when, where, who, ya, kemudian how. Kalau mau tambahkan 5W 2H jadi how much, satu lagi. How dan how much. Ya. Itu implementasi. Membuat action plan gitu ya. Dilakukan, di leading, di inspiring, di motivating orang-orangnya. Ya, bagaimana bisa bekerja dengan performance yang bagus gitu. Itu implementasi leading kebanyakan ya. Nah, kemudian controllingnya. Dibandingkan antara rencana dengan pencapaian nyatanya. Sesuai belum? Ada gap nggak? Kalau masih ada gap, perbaiki lagi, improve. Ini CPM ya. Ini CPM contohnya teman-teman ya, contoh CPM nih. Ya, contoh CPM, Anda pilih misalnya beberapa kompetitor Anda ya. Ini company satunya bisa di perusahaan Anda, company duanya adalah company duanya kompetitor satu, company tiganya kompetitor dua gitu. Nah, kemudian Anda pilih, ada namanya critical success factor, faktor keberhasilan yang kunci, yang utama ya, kritis. Jadi sebuah bisnis itu dia butuh, atau sebuah industri itu butuh menguasai faktor-faktor keberhasilan kunci atau CSF namanya. Anda bisa cek setiap sektor industri itu ada keunggulannya masing parameter-parameter yang harus dipenuhi supaya dia sukses. Di antaranya apa? Advertising, kekuatan iklan, kualitas produk, nah ini, persaingan harga, daya saing harga, ya, manajemennya harus bagus, posisi keuangannya, modal dan sebagainya. Loyalitas customer dibutuhkan di industri itu atau di bisnis itu misalnya. Kemudian ekspansi global, market share. Nah ini kita bandingkan ya dengan indikator-indikator ini, faktor-faktor ini antara kita dan kompetitor kita bandingkan. Ya. Ini masing-masing ada bobotnya, bobot selalu satu nilainya. Di rating, perusahaan kita berapa rating nilainya, advertisingnya 1, kompetitor 4 nih, tinggi banget. Yang pertama ini, yang kedua, kompetitor kedua 3, berarti di atas kita, dua-duanya di atas kita nih. Ya. Intinya kalau kita di atas mereka berarti bagus nih, kita totalnya 3,15, yang lain di bawah kita. Gitu. Ya, ini CPM namanya.